Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Pagi yang mendung dan hujan ya anak-anak, hujan gerimis. Cuacanya juga sangat dingin, pasti ada yang masih berbaring atau tertidur karena keenakan ya, merasa enak cuacanya yang dingin. Ada juga yang sudah bangun, sudah mandi, lalu sarapan dan mempersiapkan materi hari ini. Nah, yang terpenting anak-anak tetap jaga kesehatannya dan jangan lupa untuk selalu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru ya anak-anak. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita berlanjut ke pembelajaran yang kelima ya anak-anak dari tema 2, subtema 2, pembelajaran yang kelima. Nah, dalam pembelajaran yang kelima ini ada 3 materi yang kita bahas, tokoh dan penokohan dalam dongeng, lalu pertukaran pada perkalian. Ayo kita pelajari sama-sama. Nah, ini adalah pelajaran bahasa Indonesia PPKN tentang tokoh dan penokohan dalam dongeng. Tentu anak-anak sudah tahu ya tentang tokoh dan penokohan dalam dongeng yang anak-anak baca kemarin itu. Di situ anak-anak guru beri tugas untuk mencari siapa yang peran antagonisnya, protagonisnya, protagonis, setting ataupun amanat ya. Nah, di situ anak-anak bisa membacanya dengan teliti, lalu dapat menyimpulkan dan mencari tokoh-tokoh tersebut. Nah, penokohan merupakan salah satu unsur intrinsik sebuah dongeng cerita. Penokohan adalah pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Tokoh dalam sebuah cerita dapat berupa manusia, hewan, ataupun tumbuhan, anak-anak. Nah, penulis menggunakan tokoh untuk melakukan tindakan dan berbicara dialog menggerakkan cerita sepanjang alur cerita. Tokoh dalam sebuah cerita dibedakan menjadi 2 ya, yang pada umumnya ya anak-anak, protagonis dan antagonis. Nah, tokoh protagonis adalah tokoh yang memerankan sikap baik, terpuji, suka membantu, menolong orang lain. Sedangkan tokoh antagonis adalah sikap atau karakter sifat yang jahat. Tuh. Sikap terpuji dan sikap tercela tidak hanya ada di dalam cerita dongeng saja. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita saling berinteraksi dengan orang banyak yang memiliki berbagai sifat dan karakter. Sebagai manusia, kita tidak bisa hidup sendiri. Nah, mengapa kita tidak bisa hidup sendiri? Karena kita makhluk sosial ya. Nah, kita membutuhkan manusia lain. Untuk itu, kita harus selalu bersikap baik kepada sesama manusia. Bersikap baik dapat dilakukan dengan cara yang sederhana seperti membantu menjelaskan sifat pertukaran pada perkalian kepada teman yang belum paham. Nah, itu. Nah, sifat baik tidak hanya dilakukan pada manusia saja ya anak-anak di sini, tetapi sikap baik itu bisa kita lakukan atau kita praktekkan kepada setiap makhluk ciptaan Tuhan. Siapa makhluk ciptaan Tuhan itu? Makhluk ciptaan Tuhan itu adalah kita yang diciptakan seperti manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Sebagai manusia yang tidak bisa hidup sendiri atau makhluk sosial, kita dapat membantu orang lain yang sedang kesusahan, seperti contohnya teman di kelas tidak tahu perkalian, pembagian, pengurangan, kamu bisa membantunya ya, membantunya bagaimana supaya dapat mengetahui cara mencari penjumlahan, perkalian, pembagian seperti itu. Ada teman yang kehilangan pensil atau pulpen,
kamu membantu mencarinya. Atau ada teman yang tidak membawa pulpen atau pensil, kamu bisa meminjamkan kepadanya. Itu sikap baik kita terhadap manusia. Sedangkan sikap baik kita terhadap hewan, nah, jika kamu pelihara hewan, kamu wajib memberi dia makan teratur, minum, dan memandikannya, menyayanginya ya. Nah, bukan hanya manusia yang harus kita sayangi, hewan juga. Hewan juga mengerti kalau kita sayang padanya, dia juga sayang kepada kita. Seperti itu ya anak-anak. Lalu pada tumbuh-tumbuhan, apa yang harus kita lakukan pada mereka? Pada tumbuh-tumbuhan yang kita lakukan yaitu menyiram pagi dan sore, memupuknya, lalu memotong dan memetik daun dan ranting yang telah mati, sehingga tumbuhan tersebut menjadi bagus dan menjadi teratur. Jika ranting dan daunnya yang mati kita potong ya. Nah, itu cara kita menyayangi makhluk ciptaan Tuhan. Berbagai cara yang kita lakukan ya anak-anak, supaya semua menjadi teratur dan saling menyayangi, hidup rukun dan damai. Nah, di sini juga sudah pernah Bu Guru bahas tentang perbedaan individual itu bisa disebabkan atau diwariskan karena keturunan ya anak-anak, bawaannya pada lahir. Nah, seperti perbedaan karakteristik dari kulit, rambut, hidung, mata. Nah, itu bawaan sejak lahir ya anak-anak. Sedangkan perbedaan individu itu bisa terjadi karena lingkungan. Nah, karena lingkungan yang membuat karakter dia atau individu dia berubah. Karena pergaulan tadi yang dianya gaya rambutnya gelombang, lalu dia luruskan lagi. Yang tadi kulitnya manis, dia jadikan putih ya. Itu karena pengaruh lingkungan dia ya anak-anak. Nah, itu dia berusaha untuk mengubah dirinya karena pengaruh lingkungan. Karakter individu yang dipengaruhi lingkungan bisa membuat seseorang menjadi berubah. Nah, sekarang matematika, pertukaran pada perkalian. Nah, di sini Bu Guru berikan contoh ya. Ini perkalian bisa kamu cari dengan cara penjumlahan berulang seperti di sini. Nah, anak-anak lihat 3 kali 5 sama dengan 5 tambah 5. Nah, 5-nya sebanyak 3 kali. Hasilnya 15. Lalu ditukar lagi. Nah, 5 kali 3. Nah, 3-nya berapa kali? 3-nya ada 5 kali dengan hasil yang tetap sama. Lalu pertukarannya pada perkaliannya, 3 kali 5 sama dengan 5 kali 3. Nah, jumlahnya sama 15. Seperti itu ya anak-anak. Jadi meskipun posisinya berubah 5 dan 3, tetapi hasilnya tetap sama. Oke anak-anak, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa ya anak-anak, demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.